baik-baik aja. Baik-baik. Mm-mm. Mereka apa memenuhi kebutuhan anak-anaknya Maggie. Terus anak yang nomor dua tuh kan perempuan di pesantren, yang ketiganya kan baru kelas 1, Rifki kuliah, semua baik-baik aja, perhatian gitu. Pokoknya untuk keperluan mereka ya. Hmm. Heeh. Oke, mungkin akhirnya karena sekarang juga kami sudah membangun rumah tangga yang baru Hmm, dengan hidup yang baru, hidup hmm. lebih bahagia, mungkin melihat sosok uh, hidup kami yang sekarang dan kita coba menoreh ke belakang bersama Kiwil, mungkin Mama bisa kasih penjelasan nggak Udah untuk jelas. melihat kami lebih bahagia sekarang kah atau seperti apa? Oh nggak juga sih, nggak gitu juga sih. Hmm. Ya dulu juga waktu masih sama Kiwil ya bahagia juga Hmm. gitu kan. Cuman karena kan eh ya Maggie kan sebenarnya gini loh. Awalnya kan Maggie memang nggak tahu kalau Kiwil punya istri, Hmm. nikah. Oke. Jadi Kiwil kayak ngebohongin gitu kan. Hmm. Nah, tahu-tahu udah punya istri gitu. Makanya mama tuh kecewa juga sih gitu. Mama sempat kecewa juga sama Kecewa. Kiwil terkait itu. Iya kecewa kaget juga gitu kan. Tahu-tahu setelah udah 3 bulan nikah, istrinya tahu tuh yang Himah. Ya. Makanya mama ya gitu deh gimana ya ngomongnya bingung. Gak konsen nih ada telepon. Mas, Berarti artinya ya bisa kita katakan bahwa memang Bunda melihat kehidupan kami ini lebih bahagia sekarang loh, karena memang tidak ada ketertutupan dan keterbukaan. ya terus gini loh masalahnya juga dulu kan dia suka dibilang pelakor. Ya. Dibilang pelakor gitu kan gitu. Kan sebenarnya kan eh, ya bukan kita saya membenarkan sebagai orang tua, tapi memang nggak tahu kalau sebenarnya Kiwil punya istri kan, gitu. Ketahuannya setelah berapa bulan dia menikah, baru ketahuan punya istri gitu loh. Nah, makanya karena nggak mau dibilang pelakor terus, akhirnya Kiwil bilang suruh memilih antara Rohimah sama saya. Si Kiwil nggak bisa milih semua, jadi gini-gini ya udah diputuskan lah Maggie. Heeh. Maksudnya dia cerai sama gugat cerai gitu. Jadi dia ngurus surat cerai gitu. Setelah pasca perceraian itu akhirnya baru kami usaha dan akhirnya bisa mengumpulkan semua aset-aset ini ya. Iya, iya, iya. Terus dia ini apa? Itu kan pas juga syuting juga anak-anak manusia itu kan, kan stripping kan panjang tuh kan. Sambil dia ini ngobrol sama saya gitu. Maksudnya diarahkan supaya dia tuh gimana caranya punya kontrakan, ada penghasilan tiap bulan. Terus dia bikinin mama rumah ini kayak gitu walaupun ya rumah yang cuman sepetak gini ya tapi artinya mama alhamdulillah sih nggak kepanasan nggak kehujanan. Mama kan sering berkunjung melihat cucu, melihat Iya. di Makassar. Uh-uh. Mungkin akhirnya Mama melihat bonding antara anak-anak kami dengan papanya mungkin seperti apa? Dekatkah, suka bercerita, suka berbagi cerita, dan dekat antara mereka atau Maksudnya sama ayahnya yang iya sama Mas Mamet? eh ya gimana sih selayaknya seorang anak sama bapaknya aja sih kayak gitu ya. Ya sama aja sih sebenarnya gitu. Hmm. Ya pokoknya ini deh apa ya mamatnya juga welcome gitu kan. Ya. Kan sebelumnya udah ngomong mama pada saat dia minta udah dipikirkan kan Maggie punya anak 3. Ya. Terus mama seorang janda gitu kan. Ya. Eh, udah dipikirkan matang-matang kalau maksudnya bukan hanya mau sama Maggie tapi juga mau sama anak-anaknya juga gitu Ya. kan. Mau sama saya juga karena saya sendiri gitu. Ya, iya, ya udah terus dia terus proses nikah. Heeh.
Artinya ini akhirnya kita bisa mendapat statement dan klarifikasi langsung dari Mama ini. Artinya apa yang dikatakan Mas Kiwil selama ini bahwa pasca bercerai itu semua harta, mobil, rumah, kontrakan itu sudah diberikan Mas Kiwil dan itu atas nama istri-istrinya semua, itu tidak benar ya, Mas? Oh, nggak benar. Nggak benar. Kalau itu nggak benar. Apa yang bisa menguatkan statement Mama bahwa itu nggak benar? Karena kan emang kebetulan memang dia waktu itu syuting anak-anak manusia. Dia kumpulin uang dari situ sampai dapat berapa MD gitu ya. Terus dia beli tanah ini, terus dia ngebangun sampai pembangunan itu, sampai bangunan ini berapa ininya Mama juga kan tahu juga gitu loh. Terus dia beli rumah yang di sana gitu. Pada saat dulu kan masih agak murah ya kali ya gitu. Makanya emang itu emang asetnya Maggie, bukannya asetnya Mas Kiwil, bukan. Emang semua hasil jerih payahnya Maggie. Dan soal nafkah pun sebenarnya tidak pernah diberikan sama Mas Kiwil ya. Kalau untuk anak-anaknya ya saat udah perceraian, tapi ya iya. Berarti bisa kita bilang bahwa tidak ada tanggung jawab ya. Boleh dibalik itu, orang istrinya di sana juga bilang nggak tanggung jawab juga kan. Artinya Waktu berita pernah ada. Kiwil mentelantarkan anak itu sebenarnya benar ya, Mas? Benar. Emang benar. Karena Mama sebagai omah, nenek dari cucunya juga mengetahui hal tersebut. Oke, mungkin yang terakhir nih akan menjadi pertanyaan nih soal kemarin juga ramai soal asuransi yang Oh, asuransi mah udah ditutup dari kapan-kapan, setahu Mama. Udah ditutup. Tadi Maggie menjelaskan juga. Segala nyebut asuransi apaan? Emang kalau di luar negeri sih asuransi miliaran. Asuransi apa? Aku bilang. Nggak ada asuransi apa-apa. Udah ditutup kapan-kapan Mas itu. Asuransi biasa doang. Asuransi apa sih yang untuk kesehatan ya? Apa ya? BPJS. Bukan BPJS sih. Waktu itu apa sih? Royal Life apa Bringin Life apa sih gitu ya. Iya kurang lebih kayak gitu ya. Udah ditutup, udah kapan-kapan itu sih. Itu sih nggak ada cerita asuransi lagi itu mah. Udah ditutup sama Maggie, mau ngapain lagi gitu kan. Kalau Kiwil kan pakai BPJS ya kalau nggak salah. Iya. Dan itu yang dibayarkan oleh Maggie kan. BPJS itu terakhir yang akhirnya diberikan kembali ke Mas Kiwil. Karena diminta BPJS, saya mana minta sama saya gitu. Akhirnya tuh dikasih sama Mama. Maksudnya diminta sama Mama untuk diberikan ke Kiwil atau bagaimana? Iya kan tadinya kan sama Maggie terus dibalikin, Kiwil minta terus saya kasih. Tapi yang kalau nggak salah yang minta waktu itu asistennya deh. Si siapa ya datang gitu minta terus ketemuan di Galaxy. Kalau nggak salah Aura apa siapa gitu. Aura yang ngasih. Itunya BPJS ya. Aura yang ngasih sama asistennya Kiwil. Aduh siapa namanya ya? Ada asistennya. Ketemuan di Jeko kalau nggak salah. Itu memang diminta Mas Kiwil karena dia membutuhkan atau memang niat dari Mama untuk memberikan? Oh enggak. Kayaknya diminta sama dia deh. Diminta sama Mas Kiwil ya, Mak? Kayaknya gitu deh. Dimintanya langsung ke Mama atau? Oh enggak sih, sama siapa ya? Saya juga lupa ya kalau itu ya. Mintanya sama, nggak tahu deh mungkin sama Aura. Kalau nggak salah asistennya nelpon Aura deh. Kalau nggak salah ya. Untuk meminta BPJS itu? BPJS itu. Terkait mau dipakai untuk apa, Mama? Oh mungkin untuk berobat dia kali. Iya pakai BPJS.